Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden, sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat, itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Zik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, moro-moro jadi orang, malah jadi babi. Saudara, Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Orang-orang yang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya koar-koar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh. Tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. tahu saya si Rizik itu adalah ikon penistaan terhadap Rasulullah. Bagaimana tidak, saudara? Dia punya menantu namanya Munif. Si Munif itu menistakan Rasulullah dengan menyamakan si Rizik silap ini, Al-Kaburi ini dengan Rasulullah. Rasulullah dibilang mirip akhlaknya. Rizik mirip akhlaknya dengan Rasulullah. Ataupun mewarisi, bukan mirip, mewarisi akhlak Rasulullah. Kemudian mewarisi jasad Rasulullah, saudara. Itu kan penghinaan terhadap Nabi. Akhlak si Rizik gimana, akhlak Rasulullah gimana, saudara? Jasad Rasulullah gimana, jasad si Rizik gimana ya akhwan? Saya ulang-ulang itu, biar kalian tidak terpana, tidak terkontaminasi dengan omongan si menantu si Rizik. Laknatillah alaihim itu. Ya. Rasulullah itu tinggi semampai, bahunya selalu sedikit lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun orang itu pada hakikatnya lebih tinggi daripada beliau. Beliau mempunyai kulit putih, bersih, bercahaya wajahnya, hidungnya mancung, rambutnya ikal, hitam, pekat, mata hitamnya terpisah dengan mata putih, dalam artian mata hitamnya pekat, bersih sekali matanya. Alisnya seperti pedang, ya, memiliki janggut, dada bidang, badan perut six pack, akhlaknya sangat mulia sekali, tampan sekali orangnya.
Rasulullah menurut keterangan dan riwayat. Sementara hari ini kita bisa melihat si Rizik cebol ini, mukanya hitam, hidungnya pesek, pipinya tembem, matanya belok, perutnya buncit, badannya pendek, persis kayak celengan Semar. Celeng juga mirip. Apa kalian rela kalau Rasulullah, manusia yang kalian rindukan, manusia yang kalian harapkan untuk bisa bertemu dengannya, disamakan dengan si Rizik? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat tulus, hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bisikan pemerintahan Bapak. Enggak salah minta logik. Mintalah sama Umar Mahdhar. Ya Umar Mahdhar, hancurnya. Untuk memproses semua pelanggar hukum pada... Enggak perlu kau lah Rizik. Sebelum kau koar-koar, Presiden sudah tahu tugas-tugasnya apa yang mau dilakukan. Kau sebagai apa? Nimbrung-nimbrung. 10 dekade terakhir ini setuju Nyari makan, saudara. Begini amat bapak-bapak ini nyari makan, saudara. Ya, biar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, saudara. Harus bentak-bentak ngomongnya, saudara. Produknya produk menjilat ini. Bahar roasting Prabowo. Biar kesannya mereka nggak takut, gitu. Rizik, jilat. Urusannya jilat pantat Pak Prabowo dia. Kalau si Bahar, jurusannya serang. Nah, gitu. Nyari aman, saudara. Orang-orang mereka sudah ada di dalam. Yang berbaur dengan Pak Prabowo. Mereka kan penjilat. Terkenal sebagai penjilat si Bani Rungkat ini. Kalau nggak sanggup mereka lawan, mereka jilat. Karena mereka tahu Pak Prabowo basicnya adalah militer. Seorang jenderal berpengaruh. Ya kan? Jadi ketika saya mengatakan begini, si Bahar muncul kemarin, sok-sokan, sok jago gitu. Tapi nggak bisa vulgar. Ada remnya. Nggak berani lagi remblong seperti dulu. Coba lihat, kalau dulu, udah, kalau Prabowo menang, kita akan pimpin perang. Mana ada? Si cebol Rizik mau pimpin perang. Jadi gimana ini? Katanya Pak Prabowo nggak sah, karena pemilunya curang. Kemudian katanya Pak Prabowo pelanggar hukum. Kalau Pak Prabowo pengkhianat, kalian pejuangnya. Tai, jawab. Prakibin, Rizik, Bahar. Terus yang jadi pahlawannya kalian. Pernah perang di mana? Perang Ambon itu kan cuma cerita. Yang berperang di Ambon itu dari awal sampai akhir ya Laskar Jihad pimpinan almarhum Ustadz Jafar Umar Talib. Gurunda sih cukup koar-koar pakai toa aja. Di atas mobil, tahu bulat. Naam, saya juga ingin mengatakan seperti itu. Orang yang berperang, dia yang heboh. Dia ngutip sumbangan. Ngutip sumbangan, dapat full serban. Yang dikirim cuman dikit aja. Yang lainnya bangun rumah untuk anak. Tentunya sering begitu cara mereka nyari makan. Orang yang berperang dia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Desember 2024, bangsa Indonesia bagaikan kena petir di siang bolong karena lembaga OCCRP mengumumkan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup 2024. Dan banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi dan saya akan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba
merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kelas pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran denda pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS, dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy. Seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat mengalami kerugian, membangun IKN, dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak. Yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan Rempang juga demikian. Nah, yang terakhir, yang paling saya was-was adalah bahwa siapa tahu sebenarnya lembaga OCCRP memberikan status mantan Presiden Joko Widodo selaku finalis pemimpin terkorup di dunia. Siapa tahu mereka memiliki data lengkap terhadap korupsi atau korupsi yang dilakukan dan disembunyikan di luar negeri. Ini yang paling was-was.
Kalau itu terjadi, maka memang kita anggap bahwa siapa tahu 1 Januari 2025 OCCRP menyelamatkan negeri ini dengan membuka selebar-lebarnya korupsi yang sudah terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. Tunggu edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cecaran dari Habib Rizik yang dibantah telak oleh para netizen. Dengan adanya video ini bisa tercerahkan dan semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.